Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-8 tentang memerangi orang-orang yang ingkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan keterangan-keterangan dari hadis Arba'in Nawawi. Dalam hal ini adalah hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al hadisus saminu utawi iki iku hadis kang kaping 8. Ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi ingsun annasa ing menungso. Hatta yashhadu sehingga nekseni sapa annas an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa yuqimu lan nglakoni jumenengake sapa annas as-sholata ing salat. Wa yu'tu lan padha aweh sapa annas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko arikala nglakoni sapa annas dalika ing mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah faqad asamu mongko teman-teman ngreksa sapa annas minni saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getihe annas wa amwalahum lan pira-pira bondone annas illa bihaqqil islami angin kelawan hake Islam wa hisabuhum utawi hisabe annas iku alallahi ing atase Gusti Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, hadis yang ke-8 ini dari Ibnu Umar, putrane Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. 3 golongan ini, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu boleh diperangi. Tapi tentunya di zaman sekarang ini, karena tidak sama dengan zaman Rasulullah Muhammad SAW, makanya ada beberapa sikap, ada beberapa hal yang tidak serta-merta kita perangi dengan cara-cara yang ekstrim. Seperti halnya misalkan, wah itu ada orang kafir itu, berarti dia tidak bersyahadat, wah saya bunuh aja langsung. Ya tentunya tidak seperti itu. Terus ada orang Islam, wah tidak sholat ini, saya bunuh saja. Eman-eman masjidnya dadine apik tapi langkau sing sholat, akhirnya masjidnya dirusak seumpamanya. Ada orang kaya tidak mengeluarkan zakat, terus kemudian dipalak, kemudian dirampok. Ya tentunya tidak seperti itu, karena zamannya berbeda. Tapi artinya apa? Orang-orang yang seperti itu perlu adanya ajakan kita semua agar bisa kembali kepada jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus ajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama adalah dengan hikmah, yang kedua adalah mau'idah hasanah, dan yang ketiga, kalau memang ada perdebatan, mari kita selesaikan dengan musyawarah yang terbaik. Itu adalah jalan-jalan atau cara sikap yang kita kerjakan di zaman sekarang ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang sebaliknya, ketika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu juga kita tidak boleh memusuhinya. Itu sudah menjadi teman kita, itu sudah menjadi saudara kita. Walaupun sebelumnya dia kafir, tapi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah menjadi saudara seiman kita. Kita tidak boleh lagi memusuhinya. Pemirsa, kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis yang sebelumnya dia adalah musuh kita, maka dia sudah menjadi teman kita dan saudara kita. Maka 2 kalimat syahadat ini adalah sebagai password atau PIN yang urgent atau penting bagi kita. Bahkan dikatakan oleh Rasul kita Muhammad SAW, orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad, saya pernah baca, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga ada syarat-syarat ya. Di antaranya yang pertama itu adalah harus beruntun. Artinya apa? Yang pertama yang diucapkan itu harus syahadat tauhid dulu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua yang diucapkan adalah syahadat Rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Kalau dibalik ya tidak sah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, ini tidak sah. Maka orang yang demikian itu berarti dianggap masih menjadi musuh kita atau orang-orang yang boleh kita perangi.
Tapi ya tadi keterangannya yang sudah saya sampaikan, tidak diperangi secara ekstrim, kita bunuh dan lain sebagainya, tidak. Terus yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus dalam satu waktu. Tidak boleh hari ini kita asyhadu alla ilaha illallah, nanti wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya besok, ini tidak boleh. Makanya harus saat itu juga. Asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang itu cerdas, orang itu pandai, ya mungkin sekali 2 kali langsung bisa jadi. Bagi orang yang kesulitan, ya tetap bertahap. Tapi saat itu juga, tidak ingin, yowes ngesok mana puon, enggak. Maka bagi orang-orang saudara-saudara kita yang ingin memeluk agama Islam, dikatakan sebagai mu'alaf, kita yang sebagai orang muslim harus menerima dengan legowo. Maksudnya apa? Tidak boleh kita menunda-nunda. Misalkan kita punya teman mau masuk Islam. Mas, aku mau masuk Islam, bagaimana caranya? Jenengan ya langsung, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, plus dengan artinya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada penjelasan, boleh dengan bahasa apapun, yang penting maknanya tidak lepas dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang kedua adalah orang yang mengerjakan sholat. Maka ketika saudara kita muslim mengerjakan sholat, ini kita tidak boleh memeranginya. Tidak boleh memeranginya. Apapun bentuknya, apapun alasannya. Kita kok kesel, kita kok sengit, kita tidak boleh bermusuhan dengan saudara kita yang masih mengerjakan sholat. Sementara akhir-akhir ini, belakangan ini, mohon maaf, hanya karena perbedaan masalah partai, hanya karena perbedaan masalah pilihan, itu bermusuhannya sampai sedemikian rupa. Sampai presidennya terpilih, sampai pilihannya terpilih, itu masih terus berlanjut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Ibarat kata yang sana selayarnya la ilaha illallah, yang sini selayarnya Muhammadur Rasulullah. Sana teriak Allahu Akbar, sini teriak Allahu Akbar. Lah ini bagaimana, fenomena apa ini? Maka ada cerita yang menarik, ya sedikit lucu, konyol ya. Sampai polisinya bingung, ini siap mana nih yang harus saya bela? Sana la ilaha illallah, sini Muhammadur Rasulullah. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Akhirnya polisinya teriak sami Allahu liman hamidah, selesai, clear. Tapi ini cerita ya. Nah, sekarang fenomena sekarang ini banyak terjadi. Sama-sama sholat tapi kok bermusuhan. Ini jelas satu kesalahan yang amat sangat fatal. Oleh karenanya kita harus tahu kalau saudara kita semuslim mengerjakan sholat, ya kita tidak boleh saling membenci, saling memusuhi. Dan yang ketiga adalah wayu'tu zakah. Ya. Ketika orang sudah mengeluarkan zakat, maka kita tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh memerangi mereka, apapun alasannya, apapun bentuknya. Ini pesan Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalika faqad asamu minni. Kata Rasulullah, ketika mereka golongan-golongan yang pertama tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia bersyahadat. Golongan yang kedua ketika meninggalkan sholat, sekarang sudah menjalankan sholat. Golongan ketiga orang pelit yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan mereka sudah sadar mereka mengeluarkan zakatnya. Maka orang-orang yang sudah melakukan hal demikian ini, kita harus menjaganya. Yang dijaga apanya? Kata Rasulullah, yang pertama adalah dima'ahum. Yang pertama adalah darahnya. Dalam artian apa? Kita tidak boleh menyakitinya, kita tidak boleh memusuhinya, apalagi sampai
saudara kita mengeluarkan darah. Haram hukumnya bagi kita. Yang kedua adalah yang perlu dijaga apa? Wa amwalahum, hartanya. Maka kita semua harus bisa menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualian kata Rasulullah? Illa bihaqqil Islam. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak agama Islam. Contohnya apa? Satu contoh seperti hukum kisos. Hukum kisos itu adalah contohnya man qatala kutila. Barang siapa yang membunuh, ya maka harus dibunuh. Orang yang membunuh itu berarti melakukan keingkaran. Nah, kemudian dia dibunuh, ini berarti hakul Islam. Untuk selanjutnya kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi keterangan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya orang-orang Islam ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka ini harus kita jaga kehormatannya. Kita jaga darahnya, kita jaga harta bendanya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan haknya Islam. Orang Islam membunuh orang Islam, maka ini berarti melakukan pengingkaran. Maka hukumannya adalah kisos. Qatala kutila, membunuh ya harus dibunuh. Nah, orang yang membunuh ini namanya hakul Islam. Kalau semuanya dianggap ingkaran, ya nanti lama-lama manusia habis. Ada orang membunuh, kemudian ini hukumannya dibunuh. Yang membunuh dibunuh lagi, ya habis itu. Berarti orang yang membunuh tadi, ini berarti orang yang melakukan hakul Islam. Istilahnya ya adalah al-guju gitulah. Memang tugasnya ya itu. Terus contoh lagi seperti halnya orang-orang yang melakukan zina. Itu ya secara otomatis hukumannya adalah dirajam, ya. Ini bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga. Tapi kalau bagi pelaku zina yang masih bujang atau masih perawan, belum berkeluarga, ini hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Kalau cambukan itu kok dia masih hidup, ya sudah berarti keberuntungan. Tapi kalau dicambuk kok sehingga sampai mati, ya sudah memang itu resikonya. Tapi kalau kita melihat dari sejarah, riwayat-riwayat, Rasulullah Muhammad SAW, walaupun demikian adanya, Rasul itu senantiasa menjaga marwah kehormatan manusia. Karena apa? Kata Rasulullah, wa hisabuhum 'alallah. Hisab itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Satu contoh, membunuh ya dibunuh. Itu kalau Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan hal itu biasanya Rasul cenderung pura-pura apa ya istilahnya ya, ngeles. Bahasanya ngeles itu maksudnya apa ya, biar orang yang itu tidak dibunuh gitu loh. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak menjalankan apa yang menjadi hukumnya Allah, tidak. Tapi biar Allah lah nanti yang akan menanggungnya. Karena Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Orang melakukan salah bisa saja ya dihukum, mendapatkan siksa. Tapi bisa juga Allah
kemudian menurunkan rahmatnya, orang tersebut mendapatkan hidayah. Kan banyak itu cerita-cerita semacam itu. Ada sebuah cerita, ada orang itu membunuh 99 kali. Wah, ini kan kalau melihat hukum kisos, ini harus dibunuh ini orang ini, ya kan? Membunuh sampai 99 kali. Tapi karena orang ini mau dapat hidayah, jadi sehingga datang kepada orang pintar, yang didatangi saat itu yang pertama adalah pendeta. Ketika datang ke pendeta menyampaikan yang pernah dilakukan membunuh 99 kali, kira-kira kalau saya tobat itu dosa saya diampuni apa tidak? Saya kira-kira masih ada kesempatan apa tidak? Nah, kok kebetulan si pendeta itu menjawab, wah dosa kamu itu banyak itu. Kamu ya pokoknya tidak akan pernah diampuni dosanya. Orang itu marah, jengkel seketika, langsung pendeta itu dibunuh. Genep sudah membunuh 100 kali. Setelah membunuh 100 kali, orang itu mencari orang pintar lagi. Nah, yang terakhir kemudian bertemu dengan seorang ulama, bertemu dengan seorang kiai. Ketika bertemu dengan kiai, ya disampaikan, Pak Kiai, saya itu membunuh 99 kali Pak Kiai. Tapi ketika saya ingin bertobat, saya bertemu dengan satu pendeta, katanya dosa saya tidak diampuni Pak Kiai. Maka saya marah. Pendeta itu akhirnya saya bunuh. Jadi saya genap membunuh 100 kali Pak Kiai. Nah, pertanyaannya, kira-kira saya masih ada kesempatan diampuni apa tidak Pak Kiai dosa-dosa saya? Ya sebenarnya mungkin Pak Kiai itu juga ingin menjawab sama seperti pendeta, mungkin. Tapi kan takut juga, ini kalau saya jawab tidak diampuni, kamu juga saya bunuh, hukumannya dibunuh, barangkali kayaknya juga mati lagi, ya kan? Karena itu akhirnya kayaknya bilang, oh kamu membunuh sampai 100 kali, tenang, ampunan Allah itu lebih luas dan lebih dahsyat. Maka asalkan kamu benar-benar bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha, fa insyaallah sebesar apapun dosamu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membunuh 99 genap 100 tadi merasa berbahagia karena masih ada kesempatan diampuni atas kesalahan dan dosanya, sehingga akhirnya bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dilanjutkan dengan istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu kemudian Pak Kiainya langsung memberikan satu seruan, kamu sekarang sudah taubat, kamu sekarang sudah bersyahadat, maka ini sudah masuk waktu sholat, silakan kamu ke masjid untuk melakukan ibadah yang namanya sholat. Kata pemuda yang baru taubat tersebut akhirnya bilang, terus saya tidak tahu bagaimana itu sholat Pak Kiai. Udah pokoknya kamu di masjid ikuti saja orang yang ada di depan kamu. Terutama kamu mengikuti imam. Orang yang berada di paling depan, kamu ikuti gerakannya. Di tengah perjalanan, belum sampai, Allah punya rencana lain. Apa itu rencananya? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, tentunya penasaran dengan cerita orang yang membunuh 99 kali kan? Ketika bertobat, genap sudah membunuh 100 kali, diperintahkan oleh kiainya ke masjid,
Allah punya rencana lain. Apa itu rencana Allah? Ternyata disitulah detik-detik akhir ajal menantinya. Belum sampai ke masjid, orang itu sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya sering mendengar cerita dari kiai-kiai, ceritanya hampir sama. Itu konon terjadi perdebatan antara malaikat Raqib dengan malaikat Atid. Kata malaikat Raqib, wah ini jatah saya, surga ini. Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ini mau melakukan sholat. Tapi apa kata malaikat Atid? Enggak, ini jatah saya. Dia belum pernah melakukan kebaikan apapun. Dia, catatan saya full penuh dengan dosa. Dia mau sholat, belum sholat. Maka ini jatah saya, ini neraka. Wah, malaikat Raqib dan Atid berdebat. Terus kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kabar. Ya sudah, biar deal. Kata Allah, ini disuruh diukur jarak dari rumahnya Pak Kiai dengan jarak dari mayatnya tadi ke masjid itu kira-kira deketan mana. Kalau deketan masjid, berarti dia sudah dianggap kebaikan. Tapi kalau deketan rumah, masjidnya masih jauh, lah ini berarti jatahnya malaikat Atid. Ini berarti masih dianggap melakukan kemaksiatan. Konon ceritanya itu sebenarnya jarak ke masjidnya masih jauh. Tapi karena Allah ingin menunjukkan rahmatnya, bahwasanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai terjadi ada yang mengatakan ada angin. Jadi mayatnya gelinteng akhirnya ke jarak masjidnya pedek. Ada yang mengatakan jarak buminya itu seperti dipersempit sehingga yang tadinya jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ini menunjukkan apa? Kembali orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini wajib kita jaga kehormatannya karena Allah saja menjaganya. Bahkan dijamin orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jaminan masuk surga ketika diucapkannya, terlebih mau meninggal dunia. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesimpulannya, mari kita sesama muslim kita jaga, jangan sampai kita bertikai, jangan sampai kita saling menghina, jangan sampai kita saling mengejek, apalagi urusan-urusan receh, urusan-urusan yang sepele, hanya karena perbedaan partai, perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita saling memukul, saling bertengkar, bahkan saling menyakiti, atau juga bahkan saling membunuh. Jangan sampai. Semuanya, jika ada saudara kita yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya, kata Rasulullah, wa hisabuhum 'alallah. Sudah kembalikanlah, biar Allah nanti yang akan membalasnya. Walaupun di dunia ini ada hal kemungkinan dibalasnya, tapi kita harus bisa melihat kita hidup di negara mana. Kalau kita mungkin hidup di negara Islam yang menerapkan hukum Islam, maka yang demikian ini bisa berjalan. Hukum kisos, membunuh ya dibalas dengan membunuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup di negara yang demokrasi, adalah di Indonesia yang kita cintai ini, maka ya kita serahkan sepenuhnya dengan pejabat-pejabat pemerintahan kita. Apalah hukumannya? Karena kalau kita menuntut harus menggunakan hukum Islam, sementara dari zaman dahulu negara Indonesia sudah disepakati bersama oleh sebagian ulama, negara Islam, negara Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Indonesia adalah negara Darussalam.
negara yang menjaga keselamatan, yang menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Kata kuncinya adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Fa insya Allah ini sudah menjadi istikharah atau ijtihad dari ulama-ulama kita terdahulu dalam menentukan apa yang menjadi baiknya untuk negara Indonesia. Kita sebagai rakyat hanya mengikuti saja. Oleh karenanya, kembali pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga 3 hal ini kita bisa menjaganya, senantiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, senantiasa menjaga 5 waktu sholat kita. Dan yang ketiga, jika kita mempunyai kelebihan harta, jangan lupa ada hak-hak orang fakir miskin, kita keluarkan zakat kita. Dan secara otomatis kita dijaga oleh Allah dan dijaga oleh Rasul kita, harta kita, dan juga darah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup dengan doa, mohon minta doanya kepada semua bahwasanya malam hari ini saya ada agenda acara di Sumatera, perjalanan dakwah di Lampung tepatnya. Semoga diberikan keselamatan dan sampai di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dimanapun ada manfaatnya, walau qalil, walaupun sedikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amika fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.